Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan membahas soal tentang trigonometri, khususnya identitas. Ya, seperti soal seperti ini. Biasanya kalau soal trigonometri untuk identitas adalah khususnya biasanya dalam bentuk pembuktian. Ya, contoh. Buktikan tangen X sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Jadi kita disuruh membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, untuk memudahkannya, kita tahu bahwa secant adalah seper cos X. Ya, seper cos X. Sehingga nanti di ruas ini semua diarahkan menjadi 1/cos X. Ya. Jadi untuk membuktikannya, yang ruas sebelah sini harus 1/cos X. Kita tahu bahwa tangen X adalah sin X per cos X. Ya, jadi ini dikali dengan sin X. Terus ditambah dengan cos X, masih tetap. Ya, sama dengan secant adalah 1/cos X. Kemudian, ya, ini karena ini cos ini ada muncul penyebut cos X, sehingga ruas cos X ini harus disamakan penyebutnya. Ini tulis di bawahnya tetap, ini masih tetap sin X kali sin X per cos X. Nah, di sini bermasalah karena tidak punya penyebut. Sedangkan di sini harus ada penyebut. Jadi ini sebenarnya prinsipnya sama, menyamakan penyebut. Jadi cos X kali cos X per cos X agar muncul penyebut. Karena cos X per cos X itu kan 1. 1 kali cos X itu kan tidak merubah bentuk, tidak menjadi masalah. Jadi agar muncul cos X ini penyebut cos X, maka di atasnya kalikan dengan cos X. Ini tetap sama dengan 1/cos X. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Penyebutnya kita tulis kali, yaitu cos X. Sehingga di atas menjadi sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Ya, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Per penyebutnya ditulis kali menjadi cos X. Karena dari sini sebenarnya menyamakan penyebut. Ya, sama dengan, ini tetap masih sama, seper cos X. Seper cos X itu tadi muncul dari secant X. Nanti kembalikan lagi. Nah, sedangkan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, menurut identitas, ya, bahwa identitas ini kalian harus hafal, itu adalah 1. Jadi, sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1. Jadi, yang saya lingkarin ini berubah menjadi 1 per bawahnya tetap cos X. Sehingga sekarang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Baru dikembalikan lagi sehingga ini secant X sama dengan secant X. Jadi maksudnya apa? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti ya bahwa tangan X sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Jadi seper cos X-nya dikembalikan lagi ke soal yang ingin dibuktikan. Nah, sekarang nomor berikutnya. Buktikan bahwa tangen X ditambah kotangen X, ya, dalam kurung cos kuadrat X itu sama dengan kotangen X. Ya, ini minta dibuktikan, ya. Nah, sedangkan kotangen X itu sama artinya dengan kebalikan dari tangen. Kalau tangen adalah sin per cos, berarti kotangen adalah cos per sin. Ingat, ya, kotangen kebalikan dari tangen. Sedangkan tangen adalah sin per cos. Jadi kalau kotangen adalah cos per sin. Kenapa nih kotangen dirubah menjadi cos per sin? Agar ini nanti dimudahkan ke arah identitas. Karena identitas ada sin dengan cos. Ya. Nah, langkah selanjutnya, tangan X
adalah sin X per cos X. Kotangen X sama dengan kebalikan dari tangan, jadi cos X per sin X. Kalau ini sin X per cos X, ini cos X per sin X. Ini tetap cos kuadrat X-nya tetap. Terus ini juga muncul dari perubahan ini tetap. Terus ke bawah, ya, ini perkalian silang karena penyebutnya berbeda sedangkan harus dijumlahkan. Syarat menjumlahkan penyebutnya harus sama. Jadi bawah kali bawah, bawah kali atas, ini namanya perkalian silang. Ya. Ketika dikalikan silang, ternyata muncul sin X dikalikan dengan sin X menjadi sin kuadrat X. Cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X. Sedangkan di bawahnya adalah cos X kali sin X. Ini kali ya, bukan dikurang. Jadi ini untuk menyamakan penyebut, penjumlahan itu harus sama penyebut, jadi harus perkalian silang. Baru bisa dijumlah. Ya, sekarang kan dianggapnya penyebutnya sama, yaitu cos X kali sin X. Tapi di atas menjadi muncul sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Dari mana? Dari sin X kali sin X. Jadi sin kuadrat X. Cos kuadratnya dari mana? Cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X. Per bawah kali bawah. Ya, ini yang namanya perkalian silang. Ini tetap, kan tetap nih dari sini turun. Ya, ini juga tetap karena yang harus dibuktikan ini. Ya, ini tetap karena ini sebagai pembukti. Jadi ruas ini sebagai pembukti tetap ditulis. Hanya ini yang harus berubah menjadi sama dengan yang di sini. Nah, setelah itu ternyata ini muncul sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1, yaitu identitas. Per nih cos X, cos kuadrat X itu cos X kali cos X. Sehingga nih cos X-nya bisa dicoret. Ya, ini cos X, kan dari sini cos X dengan cos X dicoret. Ya, sehingga tinggal 1 kali cos X per sin X. Jadi 1 kali cos X adalah cos X per sin X. Cos X per sin X. Jadi udah sama, ruas kanan dan ruas kiri. Sedangkan cos X per sin X adalah kotangen X. Jadi terbukti pernyataan yang di atas. Demikian, asal kalian sering dan mencoba mengerjakan. Kalau belum jelas bisa diulang-ulang dan seterusnya. Insya Allah kalian akan lebih memahami. Jadi di masa pandemi ini justru pemanfaatan belajar online itu malah lebih bermakna. Jadi kalian tahu bahwa ternyata belajar itu melalui online malah lebih bisa di mana saja ya. Bisa sambil di taman, bisa sambil di ini dan seterusnya. Yang penting kalau matematik syaratnya sering mengerjakan. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.